Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Mekanika Benda Langit yang diampu oleh Ibu Dr. Desyana Olenka Margareta MSI. Kami mempresentasikan materi presesi dan notasi yang beranggotakan saya sendiri Desrasari 12621121308 dan rekan saya Lutfia Anggraini 12621121309. Langsung saja untuk materi pertama yakni presesi. Pengertian dari presesi. Presesi ialah pergeseran orientasi sumbu dari rotasi bumi secara perlahan setiap satu kali putaran. Dalam orientasi sumbu rotasi akan kembali pada keadaan awal dalam tempo sekitar kurang lebih 26.000 tahun. Presesi disebut juga dengan presesi ekuinok, yang mana titik ekuinok bergerak ke arah barat dengan panjang ekliptika rotatif terhadap bintang latar belakang atau bintang acuan dengan gerak yang berlawanan dengan gerak matahari. Gambar 5.1 ini gerak presesi yang mana menyebabkan arah kutub utara terhadap langit berubah seiring waktu. Untuk definisi lainnya, presesi didefinisikan sebagai perubahan lambat arah sumbu rotasi bumi dengan dua istilah terkait, eksentrisitas dan obliquity. Eksentrisitas yang mana mengacu pada perubahan siklus dalam bentuk orbit bumi dan dari lebih eliptis menjadi lebih melingkar. Kemiringannya mengacu pada perubahan kemiringan bumi yang mana kemiringannya 22,1 dan 24,5 derajat saat bumi berputar pada porosnya. Namun, presesi lebih mirip dengan suatu goyangan sebuah planet, sama seperti halnya permainan yang kita ketahui yakni gasing, yang mana berputar terkadang bergetar selama rotasinya. Bumi dipengaruhi oleh dua jenis presesi yang berbeda, yakni presesi aksial dan presesi apsidal. Presesi aksial yakni disebabkan oleh pengaruh gravitasi matahari dan bulan yang menyebabkan bumi mengembung di dekat ekuatornya yang sehingga mempengaruhi rotasinya. Untuk presesi apsidal jarang dibahas karena hal ini dapat dianggap sebagai goyangan seluruh alips orbit bumi. Sebagian besar disebabkan oleh tarikan gravitasi Jupiter dan pada tingkat lebih rendah oleh Saturnus. Dan adanya tulisan astronomi pertama yang menyebutkan presesi berasal dari astronom Yunani kuno Hipparchus yang hidup sekitar tahun 127 sebelum Masehi. Hipparchus mencatat bahwa presesi equinox diukur sekitar 1 derajat per abad, yang mana sangat mendekati nilai sebenarnya. Beberapa abad kemudian, sarjana Tiankoq Yushi membuat penemuan serupa sekitar 336 Masehi. Dia mencatat bahwa posisi matahari selama titik balik matahari musim dingin telah berpindah sekitar 1 derajat relatif terhadap posisi bintang-bintang selama periode 50 tahun sejak pengamatan awalnya. Efek ini akhirnya dikenal sebagai prosesi ekuinoks karena adanya pergeseran halus dalam waktu ekuinoks musim semi dan musim gugur. Ekuinoks menandai titik di mana bintang orbit bumi atau ekliptika ekuator bertepatan dengan bintang rotasi bumi khatulistiwa langit, yang mana baru kemudian para astronom dapat menjelaskan alasan prosesi ekuinoks tersebut. Nah, pada pertengahan abad ke-19, kita bahwa ekliptika juga berinsut sedikit demi sedikit adanya fenomena yang disebut dengan presesi planet. Komponen dominan dinamai presesi lunisolar, yang mana disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari pada ekuator bumi yang menyebabkan sumbu rotasi bumi yang bergerak dengan arah yang bergantung pada kerangka inersia yang dipilih. Presesi planet juga ialah perubahan sudut terkecil yang disebabkan oleh gaya gravitasi planet lain pada bumi dengan bidang orbit atau ekliptika. Nah, yang saya maksud tadi kayak presesi itu seperti gambar ini di pojok kiri bawah, yang mana seperti gangsim berputar-putar pada porosnya. Nah, hal ini juga menyebabkan bidang ekliptika bergeser perlahan relatif terhadap kerangka inersia, yang mana presesi lunisolar 500 kali lebih besar dibandingkan presesi planet. Pada tahun 2006,
U menetapkan komponen dominan yang dinamakan prosesi ekuator dan komponen minor prosesi ekliptik, yang mana kombinasi keduanya disebut dengan prosesi umum. Untuk setiap gambaran dasar gerak bumi harus mencakup dua konsep berbeda, rotasi dan revolusi. Rotasi mengacu pada perputaran harian bumi pada porosnya yang mengirim sekitar 23,5 derajat. Rotasi ini terjadi dengan cepat, kira-kira sekitar 24 jam, dan merupakan alasan terjadinya siklus harian kita siang dan malam. Revolusi di sisi lain mengacu pada orbit bumi mengelilingi matahari. Revolusi ini memakan waktu lebih lama, kira-kira 365 365,25 hari. Atau juga di tahun kabisat kan berbeda. Ini adalah alasan untuk tahun kalender yang mana dapat dikomunikasikan dengan kebanyakan bumi. Juga merupakan alasan dari siklus musim tahunan di sebagian besar planet bumi. Untuk efek presesinya, yaitu presesi bumi memiliki beberapa efek yang dapat diamati. Contohnya, posisi kutub langit utara dan kutub langit adalah selatan tampak bergerak dalam arah berlawanan dengan gerak latar belakang langit yang dipenuhi oleh bintang. Dalam hal ini, putarannya mencapai satu putaran bumi setelah mengelilingi matahari sebanyak 25.771,5 kali atau setara dengan 25.771,5 tahun. Dengan demikian, bintang Polaris yang saat ini berada di kutub langit utara akan berubah posisinya dengan waktu bintang yang lain akan menjadi bintang utara. Bersamaan dengan bergesernya kutub langit, maka secara perlahan-lahan terjadinya adanya pergeseran pada arah tampak semua bintang. Posisi bumi dalam orbitnya ketika mengitari matahari pada titik solstice dan titik equinox akan berubah secara perlahan-lahan. Nah, untuk jika dijumlahkan pergerakan bumi jauh lebih kompleks dari yang diyakini secara umum. Bentuk rotasi dan revolusi bumi terus berubah karena pengaruh gravitasi dari planet lain, bintang, dan bulan menarik planet ini ke arah yang berbeda. Tarikan gravitasi inilah yang menyebabkan presesi. Yang tadi saya sebutkan, presesi aksial terutama disebabkan oleh gravitasi matahari dan bulan. Ini adalah benda astronomi terbesar dan terdekat, dan karena memiliki pengaruh gravitasi yang paling besar, namun hal tersebut presesi absidal disebabkan oleh tambahan gravitasi Jupiter dan Saturnus. Bergantungnya pada posisi orbitnya masing-masing, Jupiter dan Saturnus dapat menarik bumi ke arah yang sama atau berlawanan sehingga sedikit mengubah dinamika orbit bumi selama perjalanan panjangnya mengelilingi matahari. Contohnya, posisi orbit bumi pada saat itu berada pada summer solstice ketika kemiringan sumbu rotasi bumi dapat mengarah ke matahari satu kali orbit penuh. Kemudian, matahari terlihat kembali pada posisi relatifnya terhadap bintang-bintang latar belakang. Kemiringan dari sumbu rotasi bumi sekarang tidak akan tepat ke matahari, dikarenakan efek presesi tersebut. Dengan kata lain, solstice terjadi lebih cepat. Dengan demikian, tahun tropis yang digunakan untuk menghitung musim dari solstice ke solstice atau equinox ke equinox yang menjadi lebih pendek sekitar 20 menit dibandingkan tahun sidereal. Beda waktu sebesar 20 menit per tahun berarti ekuivalen dengan 1 tahun setiap 25.771 kali 5 putaran bumi yang mengitari matahari atau 25.771,5 tahun. Maka setelah 1 kali putaran selama 25.771 kali 5 tahun, posisi perubahan musim akan kembali seperti semula. Bab kedua yakni notasi. Pengertian notasi yakni ialah gerak irregular dalam order beberapa titik pusat pada sumbu rotasi bumi. Notasi adalah pergerakan sumbu rotasi di mana prosesnya secara spontan, yang mana prosesi disebut juga dengan prosesi equinox. Titik equinox bergerak ke arah barat dengan panjang ekliptika relatif terhadap bintang latar belakang atau bintang acuan dengan keimbangan dengan gerak matahari. Gambar 5.2 perbedaan antara prosesi dan notasi. Nah,
Notasi pada planet terjadi akibat efek pasang surut atau tidal efek. Gaya pasang surut menyebabkan presesi ekonom berbeda dari waktu ke waktu sehingga kecepatan presesi menjadi tidak konstan. Fenomena notasi pertama kali ditemukan pada tahun 1728 oleh astronom Inggris James Bradley. Nilai notasi ialah beberapa detik busuk per dekade. Selain itu, ada gangguan lain pada bumi yang disebut dengan polar motion atau gerak kutub yang dapat diperkirakan hanya dalam beberapa bulan. Karena ia terpengaruhi oleh hal-hal yang cepat berubah dan tidak dapat diprediksi seperti pasang surut, kecepatan dan arah angin serta gerak berat bumi. Nah, notasi juga dibedakan dalam komponen paralel dan komponen tegak lurus terhadap bidang elliptika. Komponen yang bergejar sebanyak elliptika atau komponen paralel dikenal dengan notasi dalam longitude. Komponen yang tegak lurus dikenal dengan notasi dalam inklinasi. Sistem koordinat langit yang berdasarkan pada ekuator dan equinox yang berarti lingkaran besar di langit yang menjadi proyeksi ekuator bumi dan garis vernal equinox yang memotong lingkaran tersebut yang menjadi titik awal untuk menentukan ascensio recta. Jadi, dalam hal ini notasi dan presesi sangat penting dalam pengamatan ketika kita mengukur posisi semua bintang dan objek lainnya. Notasi pada bumi. Sumber utama gaya pasang surut adalah matahari dan bulan yang lokasinya suatu sama lain berubah secara kontinu, yang mana diketahui keadaan ini menyebabkan notasi pada sumber rotasi bumi. Komponen terbesar notasi bumi memiliki periode 18,6 tahun, sama seperti presesi mode orbit bulan. Akan tapi ada hal periodik lainnya yang signifikan yang harus dihitung dengan ketelitian yang ingin dicapai, yaitu persamaan matematika yang merepresentasikan notasi yang disebut dengan teori notasi. Pada dasarnya ada sejumlah gaya yang mengganggu rotasi bumi. Misalnya gaya yang ditimbulkan akibat arus laut, gerak permukaan bumi atau plate tektonik, tekanan atmosfer atau atmosfer loading, munculnya es kutub melting of ice, tekanan dari permukaan laut sea level loading, gempa bumi earthquakes, pergerakan udara di lapisan troposfer atau angin, winds, terkait cairan viscosity saat air bawah tanah, groundwater, dan electromagnetic coupling. Persamaan gerak aular untuk benda kaku. Nah, gambar di samping itu, gambar 5.3 sudut Euler sumbu XYZ adalah tetap ditandai dengan warna biru. Sumbu XYZ besar, sistem yang berotasi ditunjukkan oleh warna merah. Garis model diberi label L ditunjukkan dengan warna hijau. Oleh sebab itu, dengan kata lain, alfa atau C adalah sudut antara sumbu X dan garis nodal. Yang beta atau theta adalah sudut di antara sumbu Z min dan sumbu Z besar. Lambda atau C juga adalah sudut di antara garis nodal dan sumbu X. Persamaan gerak aular untuk benda kaku. Tinjau dari benda kaku yang terdiri dari kumpulan titik massa berputarnya secara tiba-tiba pada sumbu dengan pusat sudut theta 0, yang mana kecepatan sudutnya yaitu omega, dan jika diandaikan titik O-nya tetap dalam ruang atau jika bergerak, maka ia menjadi suatu pusat massa dari sistem tersebut. Maka dapat turunkan rumus penyataan tersebut. Kecepatan linearnya vektor Pj sama dengan vektor omega dikali vektor Rg. Untuk momentum sudut, vektor Lg sama dengan vektor Rg dikali mg vektor Vg sama dengan mg vektor Vg dikali vektor omega kali vektor Rg, atau boleh juga tulis dengan vektor S sama dengan mg dikali vektor Rg dikali vektor Rg dikali vektor omega dikurangi vektor Rg dikali vektor omega dikali vektor Rg. Nah, gambar sampingnya gambar 5.3 titik massa M dalam koordinat kartesial X, Y, dan Z. Jadi untuk jumlah N titik massa berlaku vektor L sama dengan vektor omega sigma N G sama dengan 1 mg Rg kuadrat min sigma N
J sama dengan 1 dikali vektor RJ dikali omega vektor omega dikali vektor RJ MJ masuk persamaan 5.1. Akan tetapi radius vektor terhadap pusat koordinat O yakni 0,0, yang mana vektor S sama dengan vektor XI tambah vektor YJ ditambah vektor ZK. Untuk kecepatan sudutnya vektor omega sama dengan omega XI, vektor omega XI tambah vektor omega YJ tambah vektor omega ZK. Untuk momentum sudutnya vektor S sama dengan vektor LXI tambah vektor LYJ tambah vektor LZK. Persamaan momentum sudut 5.1 sebelumnya dapat dinyatakan kembali. Lx sama dengan omega x sigma dari N J sama dengan 1 mj dikali YJ kuadrat plus ZJ kuadrat dikurangi omega Y sigma NJ sama dengan 1 mj xj mj dikali xj kali YJ sama dengan min omega Z sigma NJ sama dengan 1 mj dikali xj dikali zj. Untuk LY nya sama dengan minus omega x sigma n j sama dengan 1 mj kali xj kali YJ tambah omega Y sigma n j sama dengan 1 mj dikali xj kuadrat tambah zj kuadrat min omega Z sigma n j sama dengan 1 mj dikali xj dikali zj. Untuk LZ nya sama dengan minus omega x sigma nj sama dengan 1 mj kali zj dikali xj dikurangi omega y sigma nj sama dengan 1 mj dikali zj dikali yj tambah omega z sigma nj sama dengan 1 mj dikali xj kuadrat plus yj kuadrat. Nah, untuk besaran di atas didefinisikan sebagai yang pertama momen inersialnya ISS sama dengan sigma nj 1 mj dikali yj kuadrat plus zj kuadrat. Untuk IY nya sama dengan sigma nj sama dengan 1 mj dikali xj kuadrat plus zj kuadrat, dan untuk z nya sigma nj sama dengan 1 mj dikali xj kuadrat plus yj kuadrat masuk persamaan 5.2. Untuk produk dari inersialnya xy sama xy nya itu sigma nj sama dengan 1 mj xj dikali xj dikali yj. Untuk yz nya sigma nj sama dengan 1 mj dikali yj kali zj, dan untuk zx nya sigma nj sama dengan 1 mj kali zj kali xj masuk persamaan 5.3. Untuk medium yang kontinu simbol penjumlahan sigma dapat diganti dengan integral. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Dilihat pada gambar yaitu bilangan lambda, mu, dan titik massa mg untuk menghitung torka terhadap pusat sumbu koordinat. Tinjau turunan momentum sudut L. dl per dt. Dalam hal ini menurut dalil Pitagoras, dj pangkat 2 sama dengan dj pangkat 2 ditambah yj pangkat 2 zj pangkat 2 dikurangi lambda xj mu yj mu zj pangkat 2, karena lambda pangkat 2 ditambah mu pangkat 2 ditambah nu pangkat 2 sama dengan 1. Maka dapat ditulis dj pangkat 2 sama dengan xj pangkat 2 ditambah yj pangkat 2 zj pangkat 2 dikalikan lambda pangkat 2 ditambah mu pangkat 2 ditambah nu pangkat 2, kemudian dikalikan dengan lambda xj mu z yj nu zj pangkat 2 merupakan persamaan 5.5a. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Untuk distribusi massa yang kontinu, I sama dengan integral d pangkat 2 delta dv. Dalam hal ini, delta rapat massa, density, dan dv elemen volume. Sehingga momen inersia dalam komponen x, y, dan z dapat ditulis dengan mensubstitusi 5.5a ke dalam 5.5. Sehingga muncullah persamaan 5.6 yaitu I sama dengan sigma nj sama dengan 1 mj dj pangkat 2 sama dengan sigma mj buka kurung xj pangkat 2 ditambah yj pangkat 2 ditambah zj pangkat 2, kemudian dikalikan lambda pangkat 2 ditambah mu pangkat 2 ditambah nu pangkat 2, kemudian dikurangi dengan hasil lambda xj mu yj nu zj pangkat 2. Dengan demikian dapat ditulis secara parsial yaitu Ix sama dengan lambda pangkat 2 sigma mj yj pangkat 2 ditambah zj pangkat 2 dikurangi 2 mu nu sigma mj yj zj. Yang kedua yaitu Iy sama dengan lambda pangkat 2 sigma mj xj pangkat 2 ditambah zj pangkat 2 dikurangi 2 lambda nu sigma mj yj zj. Yang ketiga yaitu Iz sama dengan lambda pangkat 2 sigma mj dikalikan dengan xj pangkat 2 ditambah yj pangkat 2 dikurangi 2 lambda nu sigma mj yj zj. Kalau kita gabungkan diperoleh sebagai berikut. Diperoleh I sama dengan lambda pangkat 2 Ixx ditambah mu pangkat 2 IYY ditambah nu pangkat 2 IZZ sama dengan 2 nu lambda IXY ditambah 2 lambda mu IXZ ditambah 2 mu nu IYZ menjadi persamaan 5.7. Persamaan pernyataan 5.7 adalah momen inersia dari sebuah garis lurus yang melalui titik O. Kemudian pada 5.8 yaitu lambda sama dengan C per Pi, mu sama dengan N per Pi, nu sama dengan zeta per Pi. Sehingga persamaan 5.7 dapat ditulis sebagai berikut. Pi pangkat 2 I kecil sama dengan Z pangkat 2 Ix ditambah N pangkat 2 Y sama dengan zeta pangkat 2 ZZ dikurangi 2 Si XY 2X zeta IXZ dikurangi 2 N zeta YZ menjadi persamaan 5.9. Selanjutnya itu variasi lintang. Pada gambar 5.6 yaitu 3 titik massa yang bergerak pada bidang XY. Bidang XY berotasi terhadap sumbu X dengan kecepatan sudut tetap sebesar omega, sedangkan ketika benda berotasi dalam bidang X dengan kecepatan sudut menjadi omega sama dengan dA per dt sama dengan A dot. Tinjau 3 titik massa bergerak pada bidang XY dengan kecepatan sudut konstan omega sama dengan dA per dt sama dengan A dot. Seluruh bidang XY juga berputar dengan kecepatan sudut konstan
omega terhadap sumbu Y, sehingga sumbu X bergerak dalam bidang kertas. Pada gambar di atas ada 3 titik massa yang bergerak pada bidang XY. Bidang XY berotasi terhadap sumbu Y dengan kecepatan sudut tetap sebesar omega. Sedangkan ketika benda berotasi dalam bidang XY dengan kecepatan sudut omega sama dengan dA per dt sama dengan A dot. Tinjau rotasi terhadap suatu titik tanpa adanya torka, misalnya rotasi bumi sebagai contoh aproksimasi. Torka yang disebabkan oleh matahari dan bulan relatif kecil mempunyai sumbu simetri, yaitu I1 sama dengan I2, I2 tidak sama dengan I3. Dari persamaan gerak Euler, yaitu N1 sama dengan I1 omega dot 1 ditambah omega 2 dikali omega 3 I3 dikurangi omega 3 dikali omega 2 I2 sama dengan I1 omega dot 1 plus omega 2 kali omega 3 kemudian I3 dikurangi I2. N2 nya yaitu L2 dot dikurangi omega 1 di hasil perkalian dari omega 3 I3, kemudian dijumlahkan omega 3 dikali omega 1 I1 sama dengan I2 omega 2 dot ditambah omega 1 dikali omega 3 hasil pengurangan dari I1 dikurangi I2. N3 yaitu L.3 ditambah omega 1 dikali hasil dari omega 2 I2 dikurangi omega 2 dikali hasil dari omega 1 I1 sama dengan I3 omega dot 3 ditambah omega 1 omega 3 hasil pengurangan dari I1 dikurangi I2 dikurangi I1. Yang selanjutnya yaitu pitching, yawing, dan rolling. Misalkan diambil I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka dengan cara yang sama dapat disimpulkan kembali N1 sama dengan I omega dot 1 ditambah omega 2 omega 3 dikalikan hasil dari I3 dikurangi I. Kemudian untuk N2 nya yaitu I omega dot 2 ditambah omega 1 dikali omega 3 kemudian dikalikan dengan dari hasil I dikurangi I3. Dengan N3 nya yaitu I3 omega dot 3. Karena omega 3 konstan, maka dapat juga ditulis N1 dikurangi I sama dengan omega dot 1 ditambah omega 2 dikali omega 3 dan hasil dari I3 per I dikurangi 1. Kemudian untuk N2 nya yaitu N2 per 1 sama dengan omega dot 2 ditambah omega 1 dikali omega 3 dikalikan hasil dari 1I 1 dikurangi I3 per I. Yang ketiga yaitu N3 sama dengan I3 omega dot 3 sama dengan 0. Jadi omega 2 yaitu K integral omega 1 dt sama dengan K A integral cos kali K T ditambah B dt omega 3 sama dengan omega 2 sama dengan negatif alpha sin kali KT per ditambah B menjadi persamaan 5.34. Jadi omega 1 pangkat 2 ditambah omega 2 pangkat 2 sama dengan alpha 2. Dengan perkataan lain, proyeksi vektor omega pada bidang I dikurangi 2 sama dengan X dikurangi Y bergerak dalam suatu lingkaran dengan jari A. Dalam hal ini omega vektor omega sama dengan omega 1 vektor I ditambah omega 2 vektor C ditambah omega 3 vektor K. Kemudian omega vektor sama dengan akar dari omega 1 pangkat 2 ditambah omega 2 pangkat 2 ditambah omega 3 pangkat 2.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar 5.7, yaitu kecepatan sudut diuraikan dalam komponen sumbu terletak pada angka 1, sumbu 2 terletak pada angka 2, dan sumbu 3 terletak pada angka 3. Diketahui sifat fungsi sinus dan kosinus periodik dengan periode 2pi. Jadi periode W1 dan W2 harus memenuhi K T sama dengan 2pi atau T sama dengan 2pi per K. Tulis T sama dengan P, maka P sama dengan 2pi per omega 3 dikalikan dengan I sama I per I3 dikurangi 1. Vektor omega akan berputar pada sumbu 3 dengan periode P yang selalu konstan. Untuk bumi, P sama dengan I per I3 dikurangi 1 aproksi 300 dan omega 3 sama dengan 2pi per hari radian. Jadi pi sama dengan 300 hari, menyatakan gerak periode vektor W terhadap sumbu simetri poros bumi. Fenomena ini disebut sebagai variation of latitude. Data observasi P sama dengan 433 hari. Perbedaan disebabkan asumsi benda kaku tidaklah benar. Bumi bersifat elastik. Selanjutnya yaitu sudut Euler dan persamaan gerak. Dapat dilihat pada gambar 5.8 definisi sudut Euler untuk sistem 3 benda, yaitu pi1 sama dengan theta dot cos pi ditambah pi dot sin theta sin pi menjadi persamaan 5.37. Kemudian omega 2 sama dengan negatif theta dot cos, yaitu 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi pi, ditambah pi dot sin theta cos pi sama dengan negatif theta dot sin pi ditambah pi dot sin theta cos pi menjadi persamaan 5.38. Untuk omega 3 yaitu pi cos theta sama dengan si menjadi persamaan 5.39. Dengan bantuan persamaan gerak Euler dan sumbu simetrik diambil I1 sama dengan I2 sama dengan I sama tidak sama dengan I3. Sudut Euler dan persamaan gerak untuk ketiga sudut tersebut yaitu theta menjadi D per dt I theta dot dikurangi I pi pangkat 2 sin theta cos theta ditambah I3 pi dot dikalikan si ditambah pi dot cos theta sin theta sama dengan n theta menjadi persamaan 5.40. Untuk persamaan 5.41 dan 5.42 bisa dilihat pada gambar. Bila persamaan ini dapat kita selesaikan, maka orientasi dari 3 titik massa theta si untuk setiap waktu dapat ditentukan. Contoh, gerak sebuah gasing dapat diturunkan dengan persamaan Euler. Sifat gasing berputar dan sekaligus bergerak mengitari sumbu Z. Jika dimisalkan I, maka jarak pusat gravitasi ke sumbu koordinat n theta sama dengan mg L sin theta. Komponen terka yang lain tidak ada artinya. N pi sama dengan nc sama dengan 0, jadi persamaan geraknya. D per dt I theta dot dikurangi I pi dot pangkat 2 sin theta cos theta ditambah I3 pi dot dikalikan dengan si ditambah pi dot cos theta kemudian dikalikan dengan sin theta menjadi sama dengan mgl sin theta, yaitu persamaan 5.43. Untuk selanjutnya yaitu 5.44 sampai dengan 5.45 bisa dilihat pada layar.
untuk persamaan 5.4 yaitu atau C ditambah pi dot cos theta sama dengan omega 3 sama dengan konstan. Dengan demikian pula I pi dot sin kuadrat theta ditambah I3 pi dot dikalikan C ditambah pi dot cos theta dikalikan cos theta sama dengan L pi konstan menjadi persamaan 5.47 atau pi dot sama dengan L pi dikurangi I3 omega 3 cos theta dibagi I sin kuadrat theta menjadi persamaan 5.48. Besaran ini disebut kecepatan presesi, hanya merupakan fungsi dari sudut theta saja. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa theta juga berubah terhadap waktu. Fenomena ini disebut nutasi. Selanjutnya, jika C dot menjadi C dot kecepatan spin jauh lebih besar dari kecepatan gerak, maka C aproksi omega 3 dan memenuhi hubungan P dot sama dengan mgl per 1 I3 C. Substitusi persamaan 5.48 dan 5.46 pada 5.45 diperoleh I theta dikurangi L pi dikurangi I3 omega 3 cos theta per I sin pangkat 2 theta dan seterusnya menjadi persamaan 5.43. Dapat diselesaikan bila bentuk theta diketahui. Tinjau persamaan energi kinetis. Bisa dilihat pada persamaan 5.50. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.